kenapa sampai Prof. Mahfud mau menerima di kantornya itu orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Meskipun Pak Mahfud bilang itu sulit, tapi menerima aja, itu berarti dia menyetujui ide pemakzulan. Kalau pemakzulan itu gampang, berarti dikerjain sama dia gitu. Dan kemudian dia bilang, ya silakan datang ke DPR kalau ingin memakzulkan, katanya kan. Itu berarti dia tidak menolak ide pemakzulan. Dia mendukung ide pemakzulan, cuman dia bilang sulit. Tapi kalau kalian mau kerjakan silakan, kira-kira kan maknanya seperti itu. Nah, yang profesor tadi, senior saya profesor, yang kemudian juga konsultan politik, tiba-tiba juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini gerakan terorkestrasi. Gerakan terorkestrasinya datang dari dua pihak. Dari kedua lawan ini, bukan dari satu lawan aja, dari kedua lawan ini. Gerakan pemilu tanpa Jokowi. Katanya pemilu, kalau ada Pak Jokowi, pemilunya nggak adil. Pemilunya bakal curang, pemilunya nggak ada integritas. Jadi kalau mau ada pemilu yang berkualitas dan berintegritas, harus nggak ada Pak Jokowi katanya. Jadi padahal dulu Pak Jokowi itu tahun 2019 mereka dukung Pak Jokowi, orang-orang ini nih. Ya dukung Pak Jokowi presidennya, dia juga jadi calon presidennya. Nggak ada mereka bilang pemilu nggak berkualitas, pemilu yang penuh kecurangan. Padahal waktu itu 2019 kekuatan Pak Jokowi jauh lebih kuat. Kekuatan Pak Jokowi jauh lebih absolut. Hari ini kekuatannya terpecah-pecah. Ya bagian besar dari pemerintahan dukung Ganjar Mahfud. Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran. Nasdem dan PKB yang anggota pemerintahan dukung Anies Baswedan, terpecah-pecah. Kekuatannya tidak lagi absolut. Nah pertanyaannya kenapa mereka sampai pada ide ini? Jadi dugaan saya yang menyebabkan mereka sampai di titik ekstrim kayak gini, ide pemakzulan Pak Jokowi, karena hasil surveinya nggak ketolong lagi memang. Di satu sisi hasil survei Prabowo Gibran menurut temuan mereka mungkin sudah tembus 50%. Kalau versi kantor saya sedikit lagi tembus 50%. Kalau versinya Ipsos 48%, dikit lagi tembus 50%. Sementara yang kedua calon mereka makin turun terus, nggak tertolong lagi. Jadi kalau udah begini, kita delegitimasi aja nih pemilu. Jadi sebuah strategi, sebuah taktik, sebuah ide yang gampang ditebak jauh-jauh hari. Iya, 2 minggu, 3 minggu lalu saya sudah tebak ide ini. Kenapa? Kita udah tahu nih hasil survei ini kan, jumhurul surveyor menemukan data-data yang mirip-mirip aja. Dan kita orang yang sudah terbiasa membaca data, tahu ini ujungnya di mana. Ya kita ujungnya bisa di 52-53% nih ujungnya kalau begini.